Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita, ulang rahmatullah bil khusus ala waliki Haji Ahmad bin Yati Ilyas, Kiai Iyas bin Sirin, dan para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah pandemi COVID-19 ya, yang makin memburuk sekarang ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dilindungi sambil terus kita menegakkan protokol kesehatan, mencuci tangan, masker, memakai masker, dan menjaga jarak. Si dempet, jangan terlalu dempet ya. Jaga jarak ya. Al-ihtiyatu wajib. Dalam istilah usul fiknya, al-ihtiyatu wajib. Jadi berhati-hati itu hukumnya wajib. Jadi menjaga prokes itu hukumnya wajib. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sambil kita mengambil ikhtiar, berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhu: wa minas sunanil mutaqaddimati 'ala as-salah al-istiyaq li khabarin rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bighairi siwak. Rawahu ad-Daruqutni. Dalam pengajian yang lalu, 2 bulan lebih ya, 3 bulan lebih mungkin, terakhir pengajian kita itu tentang azan dengan iqamah. Masih ingat ya? Ya. Bagaimana lafaz azan, bagaimana cara mengumandangkan azan. Ada yang namanya tarji', ada yang namanya tathwib,
Saya ingat itu. Tarji' artinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum kita mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini para muazzin ya, biar dilaksanakan itu di apa namanya diamalkan. Jadi kalau azan habis Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sebelum asyhadu an la ilaha illallah, yang muazzinnya, yang azannya itu baca dulu pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna muhammadar rasul, asyhadu anna muhammad, baru asyhadu an la ilaha illallah gitu. Itu namanya at-tarji'. Ya. Kemudian at-tathwib. At-tathwib itu pada azan subuh. Salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya. Itu adabnya kita azan ataupun iqamah. Ya. Kemudian makruh hukumnya kalau sudah azan keluar lagi dari masjid. Kalau udah azan jangan pakai keluar lagi dari masjid, tungguin sholat, ya. Wa minas sunanil mutaqaddimati 'ala shalah al-istiyaq, dan di antara sunnah yang sebelum didirikannya sholat, jadi sebelum sholat ada sunnah-sunnahnya. Apa di antaranya? Al-istiyaq. Al-istiyaq itu artinya menggunakan siwak. Ya. Hukumnya sunnah. Cuman kita di sini siwaknya kejarangan, ini nggak ada. Biasanya yang bawa orang pulang haji. Hajinya di stop udah 2 tahun. Udah banyak kagak punya siwak kita. Ya. Dan sayangnya siwak itu nggak bisa diganti dengan yang lain. Memang harus batang siwak itu. Dan nggak tumbuh di sini, di Indonesia nggak tumbuh itu pohon siwak itu. Tumbuhnya cuma di Arab doang. Jadi kita benar-benar nunggu itu. Ya. Li khabarin rak'atani bi siwakin khairun min 70 rak'atan bi ghairi siwak. Karena ada hadis ya, yang mengatakan 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi sebaiknya kalau ada siwak kita pakai siwak itu ya. Rawahu Daruqutni. Itu yang pertama tuh. Sunnahnya sebelum sholat ya. Walabsul imamah. Yang kedua memakai imamah. Imamah itu pokoknya penutup kepala, itu namanya imamah. Penutup kepala. Orang kita pakainya peci hitam. Ya. Orang Arab pakainya peci putih. Sekarang orang Indonesia juga pada pakai peci putih karena ngikutin orang Arab. Nggak apa-apa, yang penting ada tutup kepalanya, menutup kepala. Li khabarin rak'atani bi'imamatin khairun min 70 rak'atan bila imamah, akhrajahu ad-Dailami. 2 rakaat dengan penutup kepala khairun, lebih baik
daripada 70 rakaat tanpa penutup kepala. Akhrajahu Ad-Dailami. Itu yang kedua. Ya, yang pertama tadi memakai siwak sebelum sholat. Nah, yang kedua memakai penutup kepala, ya, mau peci atau apapun, ya, masing-masing sesuai dengan kebiasaannya. Wa ayyadkhula fi sholati binasyatin. Yang ketiga, sunnahnya masuk ke dalam sholat, ya, maksudnya itu mulai sholat itu binasyat. Binasyat itu dengan semangat, dengan, ya, jangan letoy. Tahu letoy? Mau sholat itu sambil udah ngantuk baru mau sholat. Akhirnya sholat itu nguap dulu. Udah lemes. Ya. Makanya disunnahkan sholat itu, bahkan afdolnya sholat itu fi awwali waqtiha, di awal waktu. Kenapa? Masih nasyat kita, masih semangat, masih seger. Ya. Jangan mau sholat itu udah lemes, udah letoy baru mau sholat. Ya. Jadi sunnahnya kita sholat itu dalam keadaan, ya, semangat. Ya, gitu. Kalau lemes-lemes dikit, ya, ataupun ini, ya, kita harus, ya, gagahin diri kita karena mau sholat. Ya. Li'annallaha dzammal munafiqin biqaulihi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang munafik dengan firman-Nya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang-orang munafik itu kalau mendirikan sholat itu mendirikannya dengan malas-malas. Ditungguin imam kalau dikit lagi mau ruku baru ikut. Itu malas-malasan namanya itu. Biasanya kalau sholat tarawih itu, ya, jadi nggak nasyat, tidak giat dia, tidak segar waktu mau sholatnya, ya, malas-malesan. Atau dirinya tidak tegak. Nah, ini. Ya, tangannya ditaruh di bawah sini, mari ke bawah. Itu namanya bukan mau sholat tuh ogah-ogahan sholat, tapi ogah-ogahan sholatnya. Nggak bagus, ya. Sholat itu harus tegap, ya, harus bagus, sikap sempurna. Ya, kita mau nyanyikan lagu Indonesia Raya aja pakai sikap sempurna, tegap. Ya. Masa mau sholat? Allah Akbar dikit bang, segini dong. Allah Akbar ke bawah, tangannya ke bawah nih. itu namanya ya, main-main sholat, tidak binasyat, tidak, harus tegak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini orang munafik itu, kalau yang sholatnya begitu, Allah mencela mereka itu dengan perkataan idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafik itu kalau sholat, nah, sholatnya begitu, malas-malesan. Ya. Yang keempat, wa faraghil qalbi minasyawaghil. Faraghil qalbi minasyawaghil. Ya. Wa faraghul qalbi minasyawaghil. Dan mengosongkan hati dari apa saja di dalam hati kita. Jadi kalau mau sholat itu buang-buangin dulu pikiran-pikiran, ya, itu. Tapi biasanya kita malah justru dalam sholat itu loh tambah banyak itu pikiran yang kita ingat malah jadi banyak malah. Makanya juga disuruh niat. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu niat itu harus dilafazkan supaya kita ini benar-benar
benar-benar wa'i, benar-benar awareness, biar benar-benar apa namanya, sadar bahwa kita ini lagi sholat, bahwa kita ini mau sholat. Itu kadang-kadang kalau masih ada urusan di luar, lagi sedang apa namanya, pikiran lagi kalut, lagi apa, lagi berantem sama istri misalnya. Sholat karena dikit lagi mau habis waktunya misalnya, Allah itu mau sholat zuhur jadi sholat asar, mau sholat asar jadi sholat subuh misalnya. Karena pikiran kita itu tidak nggak kumpul pada saat itu, nggak fresh, nggak kosong hati kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan harus itu ditalaffuz bin niyah, harus disebut niatnya supaya benar-benar kita kosongkan dulu hati kita pusatkan dulu niat kita, ya. Usolli fardul, biar benar-benar ini mau zuhur beneran ya Allah, zuhri 4 rakaatin, ya. Gitu. Kadang-kadang kita lupa, udah takbir, udah tengah-tengah baru inget zuhur apa asar ya? Kalau lagi hati itu kalau lagi ya, lagi nggak tenang dan lain sebagainya, maka disunnahkan atau sunnahnya kita sholat itu dalam keadaan hati yang tenang, ya. Faraghil qalbi wa faraghul qalbi minasyawaghil, ya. Pertama siwak, kedua pakai peci, ketiga seger, ya tegap waktu mau sholat, yang keempat hilangkan hati dari pikiran-pikiran kalau mau sholat, ya. Yang kelima wattikhadhu sutratin atau sitratin, ya. Dan membuat tanda atau penghalang di depan kita. Ini maksudnya kalau sholatnya di tempat yang terbuka, lapangan misalnya, atau ya tempat yang terbuka. Jadi kita harus sholat, ya harus ada yang sebagai penghalang di depan kita. Wa maratibuha arba'un. Nah, kita punya mana dia tuh yang itu. Nah, iya itu. Nah, seperti itu, ya. Harus pakai itu. Di tempat yang agak luas, yang lapang, ya, harus pakai itu. Itu ada 4 tingkatan. Tingkatannya ada 4. Ulaha al-jidar awil amud. Yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya sebagai penghalang kita itu adalah dinding atau tiang. Ya, usahakan kalau mau sholat itu deketin dengan dinding, ya, di sini. Saf pertama kan dengan dinding tadi. Nah, itu paling utama itu. Atau di tiang situ, di belakang tiang, supaya depan kita tuh tiang, udah. Jadi ada penghalangnya, ya. Thaniyatuha ayyaghriza asan amamahu. Yang kedua, tingkatan yang kedua, kalau nggak ada tembok, nggak ada dinding, nggak ada tiang, misalnya benar-benar di lapangan begitu, ya, harus menancapkan tongkat di depannya, ya, tancapkan tongkat di depan kita, baru kita sholatnya di belakangnya, gitu. Wa yushtaratu fi hataini ay yakuna irtifa'uhuma thulutsai dhira'in. Dan disyaratkan untuk keduanya, artinya dinding ataupun tiang ini, ya, syaratnya itu ataupun tadi tongkat yang kita tancapkan di depan kita itu, syaratnya tingginya sulutsai dhira', sepertiga dhira', pendek aja. Dhira' itu ini, sepertiganya kira-kira segini, sama lama itu, udah cukup, ya. Jadi kalau ada dinding setinggi itu, ya udah cukup itu sebetulnya.
atau ada tiang, bekas tiang atau tiang setinggi itu, kita yang penting ada sesuatu di depan kita. Atau kalau dapat tongkatnya pendek cuma segini udah cukup, ya. Atau segitu itu cukup tuh, itu selesai zira itu seperti 2/3 ini hasta, ya, segininya. Fa'aktsar itu artinya atau lebih. Jadi 2/3 paling pendek. Fa'aktsar kalau bisa lebih tinggi lagi, lebih bagus. Nggak ada tembok segini. Ya, mesti lebih tinggi kalau tembok itu. Atau tiang misalnya, pasti tinggi tiang, lebih dari itu. Ya. Atau tongkat misalnya kita tancapkan, yang paling bagus itu di atas 2/3 dari dhira tersebut, ya, dari hasta tersebut. Tsalitsatuha ayyabsuta musallan kasajadatin. Nah, yang ketiga urutannya nih, ya. Pertama kan yang tadi yang paling bagus tuh apa? Dinding atau tiang, ya. Nah, paling bagus. Yang kedua tongkat, ya. Yang ketiga kalau nggak ada dinding, nggak ada tongkat, yang ketiga itu baru sejadah nih. Kita gelar sejadah. Gitu. Cukup sebetulnya sejadah itu, sebab sejadah itu kan ada batasnya tuh. Batas itu tuh berarti batas sholat kita. Ya. Rabi'atuha ayyakhutta amamahu khattan tawila. Dan yang keempat, kalau nggak ada semua, nggak ada dinding, nggak ada tongkat, nggak ada sejadah, pakai garis dulu panjang gitu, ya, baru kita sholat di belakang garis tersebut, ya, buat tanda bahwa ini batas tempat sholat kita, ya. Itu ada 4, jadi wa yustaratu fil kulli ay yakuna baina asabi'i rijlayil musalli wa bainaha 3 adhru'in fa aqall, ya. Dan disyaratkan semuanya ini, maksudnya dinding kek, tongkat kek, ya, sejadah kek, atau garisan kek, ya, itu disyaratkan di antara asabi' rijlai al-musalli, artinya jarak dari jari-jari orang yang sholat tersebut, jari kaki orang sholat tersebut, jari kaki kita nih, ya, dari situ ke batas itu, ya, bainaha ayyakuna baina asabi'i rijlail musalla wa bainas sitrah. Jadi sampai ke garis kita itu disyaratkan itu tidak atau disyaratkan adalah 3 adhru', 3 zira', 3 hasta. Ini dari ujung kaki kita, gitu. Kira-kira 3 hasta gitu. Nah, itu di situ ditempelinnya. Ditancapnya misalnya, ya. Ini ada 1/2 meter nggak nih? Kalau ada 1/2 meter, kalau 3 berarti 1,5 meter lah, ya, di sini. Ini berapa nih? Ya. Fa'aqal itu artinya dan ke bawahnya. Jadi jangan terlalu jauh, jangan terlalu panjang. Jangan sampai 2 meter kejauhan. Ya, 1,5 meter atau di bawahnya lagi. Ya, 1,40 meter gitu. Yang penting kalau kita sujud itu ya sampai enggak ngentuk. Nah, gitu. Jadi secukupnya, ya. Wal ibratu fil musalla bi akhiriha, ya, dan yang dihitung itu dari ujungnya, akhirnya, ujungnya. Jadi ujung dari itu dihitung ke
tempat kita ini ya, ke kaki kita tersebut. Wala budda min at-tartibi fil maratibil madhkurah mata amkan, dan harus sesuai dengan tadi hitung urutannya ya, sebisa mungkin harus sesuai dengan urutannya. Artinya kalau mau sholat di lapangan itu cari dulu yang ada aling, yang ada dindingnya. Kalau nggak ketemu dinding, nah baru pakainya bikin tongkat. Kalau cari tongkat nggak ketemu, ya baru pakai sejadah. Kalau sejadah juga nggak ada, baru digaris. Paling gampang dah tuh garis dah, ya. Gitu. Jadi jangan garis dulu. Ada dinding, gua garis saja. Jangan. Kalau ada dinding, pakai dinding dulu, gitu. Di belakang dinding kita sholat, ya. Jadi harus sesuai dengan urutannya, ya. Wa haitsu shalla ila sitrati yusannu lahu wa li ghairihi daf'ul marri bainahu wa bainaha bil akhaffi fal akhaf, ya. Dan ketika seseorang itu sholat sudah menghadap tandanya tadi itu, kita udah sholat nih sekarang ya, menghadap dinding tadi ini kan, karena ada di dinding misalnya, dekat dinding, maka disunnahkan bagi dia untuk mencegah setiap orang yang jalan di depannya. Maka kenapa disuruh pakaiin batas itu? Supaya kalau ada orang yang jalan di depannya kita harus cegah, gitu, supaya bisa dicegah. Ya. Bil akhaf fal akhaf, artinya cara mencegahnya itu harus dengan yang ringan. Artinya misalnya ada orang jalan pelan-pelan bilang, ya. Kalau bisa lebih ringan lagi, lebih bagus lagi. Jadi semakin ringan semakin bagus cara mencegahnya, karena lagi sholat. Ada yang jalan misalnya dari jauh gitu, sebelum lewat gini. Jadi jangan mentang-mentang disuruh mencegah, cegahnya kita dengan keras misalnya. Sengaja yang dekat dulu dia bilang nggak boleh. Jangan. Justru kira-kira dia mau jalan masih jauh, kita udah angkat tangan kita misalnya. Ya, jadi semakin lembut ya cara mencegahnya itu semakin baik, ya. Bi ghairi fi'lin katsirin mutawalin wa illa batulat salatuhu, ya, tanpa mengerjakan pekerjaan yang banyak yang berturut-turut, gitu. Ya, nggak boleh sampai 4 kali, lu jangan. Itu kerjaan banyak udah tuh. Ya, nggak boleh, itu bisa batal salat kita. Ya. Itu jadi sunnahnya demikian. Ya. Saya kira termasuk kita kalau sholat di tengah-tengah situ tuh, biasanya kan kalau udah habis wirid itu kita suka sholat sunat tuh di depan belakang situ, ya. Itu mesti ada tandanya supaya orang lewat itu kalau dia di depan itu, setelah itu boleh kita lewat. Misalnya pakai sejadah, nah oke. Tapi ingat tadi tuh harus sesuai dengan urutannya. Kalau masih ada tembok, mendingan di tembok. Terus ada dinding, harus pakai dinding. Ya, emang disunnahkan juga kita sholat sunnah misalnya jangan di tempat waktu kita sholat fardu misalnya kan, harus pindah. Tapi pindahnya jangan mundur mestinya. Pindahnya misalnya pindah tempat, gantian dengan yang sebelah misalnya. Ya, artinya depan kita tuh sebaiknya harusnya dinding ataupun tiang. Untung masjid kita banyak tiangnya nih, jadi cakep. Jadi bisa situ bisa tuh di depan tiang. Ya. Nah kalau kita mau sholatnya di situ harus ada batasnya. Kalau pakai ini sejadah ya udah cukup. Berarti
sampai sejadah itu, nah itu ini apa batas ya tidak boleh lewatnya. Artinya di lebih dari sejadah udah boleh lewat. Ya. Wa yahrumul mururu baina yadayhi hina idzin. Ketika seseorang itu sudah membuat batasan di depannya, misalnya dia batasannya ini dinding ya, maka haram hukumnya orang lain yang jalan di depannya, jadi nggak boleh. Atau dia sholat di situ udah dipakein ini nih apa namanya ini, ya dipakein, nah, di depan itu nggak boleh, tapi setelah itu boleh. Ya. Wa illam yajid sabilan ghairahu, sekalipun tidak ada jalan kecuali itu. Misalnya nih orang udah pakai situ, ini apa namanya tanda ya di depannya. Ada orang mau jalan, nggak boleh nih, haram hukumnya. Kalau jalannya pas di dalam tanda tersebut. Misalnya nggak ada lagi jalan kecuali lewat situ, tetap haram, nggak boleh. Tungguin sampai dia selesai sholatnya. Ya. Kalau nggak ada jalan lagi, ya sebaiknya kita ambil jalan lain, jangan di depannya. Li khabarin law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ithmi lakana ay yaqifa 40 kharifan khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Karena ada hadis yang mengatakan seandainya orang yang jalan di depan orang lagi sholat tahu, seandainya dia tahu ya madza alaihi minal ismi, betapa besarnya dosa orang yang jalan di depan orang yang lagi sholat tersebut, lakana ay yaqifa 40 kharifan, niscaya dia berhenti 40 tahun. 40 tahun dia berhenti jalan ya. Khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Itu lebih bagus, lebih baik. Jadi dia berhenti 40 tahun enggak jalan situ dulu, ya itu lebih baik daripada dia tetap maksa mau jalan di depannya. Ya. Enggak ada orang yang berhenti sampai 40 tahun. Ini untuk melukiskan, menggambarkan ya betapa besarnya dosa orang yang berjalan di depan orang yang lagi sholat. Ya, kalau nggak ada batasnya, ingat lagi tuh ya. Kalau ada batasnya nggak apa-apa. Ya, makanya penting itu. Ini bagus nih, dulu siapa yang bikinin itu tuh, cakep tuh. Ya, perasaan dulu banyak, kok udah tinggal dikit, saya yang bawa-bawa.